Menegur pasangan justru merusak pernikahan. Ini alasannya. Rumah tangga adalah ibadah, tapi dalam ibadah ini bukan hanya cinta yang dibutuhkan, melainkan juga seni. Salah satu seninya adalah seni menegur. Ketika pasangan berbuat salah, menyakiti hati, lalai dalam tanggung jawab, atau bahkan menyimpang dari ajaran Islam, kita tidak bisa diam. Namun, cara menyampaikan teguran bisa menjadi penentu. Apakah rumah tangga akan sembuh atau justru hancur berkeping-keping? Nah, kali ini saya Bunda Yayula akan membahas tentang bagaimana cara menegur pasangan yang baik, yang tidak menimbulkan perpecahan. Bunda bisa simak videonya sampai selesai. Dalam Islam, menegur adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi dalam rumah tangga, menegur bukan sekedar perintah syariat. Itu adalah bentuk kasih sayang. Suami yang mengingatkan istri agar tidak lalai di dalam sholat, atau istri yang menasehati suami agar tidak bergaul bebas. Keduanya sama-sama sedang menunjukkan cinta. Allah berfirman, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Rasulullah SAW tidak pernah mencaci istrinya. Bahkan ada cerita saat Aisyah radhiyallahu anha cemburu membanting piring makanan di depan tamu, Rasulullah hanya tersenyum dan berkata, "Ibumu sedang cemburu." Inilah puncak kelembutan dalam menegur saat istri sedang emosi. Dalam buku Seni Keluarga Islami karya Ibu Mas'ad Masyhur, beliau membagi tingkatan-tingkatan dalam perselisihan rumah tangga. Dari mulai perselisihan yang ringan sampai yang berat. Dan dalam perselisihan tersebut juga membutuhkan pendekatan yang berbeda-beda. Yang pertama, perselisihan ringan. Biasanya soal komunikasi salah paham, lupa mengabari atau nada bicara yang tak sengaja meninggi. Dan level ini, kelembutan adalah kunci. Contoh teguran lembut. Aku tahu kamu capek, tapi kalau kamu sempat ngirim pesan tadi, aku nggak akan terlalu khawatir. Alih-alih marah, gunakan kalimat yang memadukan perasaan dan pengertian. Nah, ini Bunda kadang kelepasan kalah dengan emosinya. Menegurnya tidak dengan kalimat yang enak didengar, sehingga menimbulkan lonjakan emosi setelahnya. Jadi ingat ya Bun, jangan sampai perkara sesepele ini menjadi besar, tak terkendali karena salah cara mengungkapkan perasaan. Yang kedua, perselisihan sedang. Perselisihan ini terkadang melibatkan kelalaian yang berulang. Misalnya, suami sering terlambat pulang tanpa alasan jelas, atau istri sering mengabaikan kebutuhan anak. Teguran yang tepat, Bunda bisa gunakan waktu yang tepat, bukan saat emosi tinggi. Jadi tunggu emosi mereda, cari waktu yang nyaman sekiranya senggang dan keadaan sedang positif. Bunda bisa sampaikan dengan kalimat saya, bukan kalimat kamu. Contohnya, ya, aku kadang kesepian, merasa nggak dianggap kalau ayah sering pulang larut tanpa kabar. Bukan dengan menggunakan kalimat kamu, meledak-ledak dan kalimat yang sulit dimengerti seperti, kamu tuh egois ya. Dua kalimat yang berbeda ya Bunda. Jadi fokus suami saat kalimat pertama itu bukan langsung kesalahannya, tapi apa yang Bunda rasakan. Berbeda dengan kalimat yang kedua yang terkesan menghakimi dan menuduh. Dan yang ketiga, perselisihan berat. Perselisihan berat ini bisa berupa pelanggaran besar seperti perselingkuhan, kekerasan verbal, atau kebohongan berulang. Dalam kondisi ini, kelembutan tetap perlu digunakan, tapi imbangi juga dengan ketegasan dan ikhtiar spiritualitas. Karena ketika Bunda hanya lembut tanpa ada tindakan yang tegas, suami akan menganggap bahwa Bunda tidak masalah diperlakukan seperti itu. Dan Bunda tidak akan meninggalkannya.
Tentunya ada kemungkinan suami mengulangi kesalahannya lagi dan lagi. Dalam perselisihan berat ini juga butuh ikhtiar yang sangat ekstra secara lahir maupun batin, termasuk dengan ikhtiar spiritualitas. Apa itu teguran yang lembut? Menegur dengan lembut bukan berarti Bunda menunjukkan kelemahan, tapi Bunda sedang menjaga harga diri pasangan, menghindari kalimat menjatuhkan, dan tetap menyampaikan yang salah dengan niat memperbaiki, bukan menghukum. Ketika Bunda menegur suami, tanamkan beberapa hal ini. Pertama, niat ikhlas, ingin memperbaiki, bukan melampiaskan emosi. Kedua, waktu yang tepat, tidak dalam kondisi lelah, lapar, atau marah. Ketiga, kata yang baik, gunakan bahasa yang membangun, hindari sindiran. Keempat, bahasa tubuh yang mendukung seperti sentuhan, pelukan, atau sekedar duduk sejajar. Membuka ruang maaf setelah menegur, beri kesempatan pasangan menjelaskan dan memperbaiki. Contohnya, saat istri lalai mengurus anak, suami jangan langsung bilang seperti ini. Kamu ini ibu macam apa? Anak sakit aja nggak tahu. Tapi gunakan teguran yang lembut. Anda bisa berkata, sayang, tadi aku lihat si kecil agak demam. Kayaknya perlu diperhatikan lebih ya. Aku tahu kamu sibuk. Mungkin bisa dibagi bareng biar nggak kewalahan. Contoh lagi, saat suami ketahuan chatting dengan wanita lain, Bunda jangan langsung berapi-api dan menuduh. Kamu selingkuh ya? Emang nggak punya hati? Dan sebagainya. Lebih baik tegur dengan lembut. Seperti, ya, aku lihat ada chat yang membuat aku sedih. Bisa kita bicarakan baik-baik? Aku cuma ingin tahu sebenarnya kamu masih sayang aku atau tidak. Dan gimana ke depannya rumah tangga kita. Berikan ruang untuk pasangan mengungkapkan alasannya. Sulit ya Bun? Ya memang sulit, tapi perlu dilatih. Makanya pernikahan menjadi ibadah terpanjang dalam hidup kita. Menegur pasangan pun sebenarnya tidak bisa disamaratakan Bun. Karena kepribadian seseorang pasti berbeda-beda. Nah, untuk menegur pasangan yang sifatnya sensitif, Bunda bisa gunakan pendekatan emosional. Jangan langsung to the point dan ajak bicara setelah mood membaik. Sedangkan untuk menegur pasangan yang logis, Bunda bisa sertakan alasan, data, atau logika. Jangan dramatisasi dan gunakan kalimat seperti ini. Menurutmu, masuk akal nggak kalau ajak berpikir logis mengapa Bunda menegurnya? Nah Bun, yang namanya menegur itu tidak sekali langsung didengar dan dipatuhi ya Bunda. Terkadang juga diabaikan. Namun saat teguran Bunda diabaikan, coba beberapa hal ini. Pertama, evaluasi ulang cara tegurannya. Kedua, ajak diskusi terbuka. Ketiga, libatkan pihak ketiga, ustadz, orang tua, atau konselor. Keempat, ambil waktu jeda jika perlu. Dan Bunda bisa lakukan ikhtiar spiritual. Karena hati manusia ini di tangan Allah. Sebagus apapun teguran, jika hati pasangan terkunci, maka hanya Allah yang bisa membukanya. Maka, menegur dengan lembut harus diimbangi dengan ikhtiar batin. Bunda bisa ikhtiari dengan wasilah zikir dan doa khusus dengan tasbih an-nuro. Karena melalui zikir dengan tasbih an-nuro, insya Allah dapat membantu lebih ekstra membuka batin suami, sehingga akan lebih cepat pulih dan kembali pada Bunda. Jadi Bunda, menegur adalah seni dalam menjaga pernikahan. Kalau dilakukan dengan marah, ia bisa merobohkan pondasi cinta. Tapi kalau dilakukan dengan lembut, penuh hikmah dan cinta, teguran bisa menjadi pupuk yang menyuburkan hubungan. Bunda yang ingin ikhtiar batin agar suami diluluhkan hatinya sehingga teguran Bunda didengar, Bunda bisa hubungi nomor di bawah ini ya Bunda. Insya Allah akan saya bantu secara lahir maupun batin. Oh ya Bunda, jika video ini bermanfaat bagi Bunda, bisa di-subscribe, like, komen, dan share ya Bunda, agar kebaikan dan manfaatnya tidak hanya berhenti pada Bunda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.